pelajarannya hari ini anak-anak? Ada yang tidak masuk? Berarti masuk semua ya? Bisa dilihat di sekitarnya masih ada sampah. Silakan diambil dulu. Gerakan semangat memungut sampah biar lingkungannya bersih, kalian jadi nyaman. Dibuang keluar dulu nggak? Sampahnya yang didapatkan dibuang keluar. Ya, dibuang keluar dulu. Pelajaran kali ini, Ibu Guru, kita akan belajar tentang pencemaran air. Kemarin kita sudah belajar tentang pencemaran dan pencemaran tanah ya. Oke, pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik secara aktif mampu menganalisis penyebab terjadinya pencemaran air. Terus kemudian peserta didik dapat menganalisis dampak dari pencemaran air dan peserta didik dapat menampilkan solusi untuk menangani pencemaran air serta dapat mengkomunikasikan hasil pengamatan yang telah dilakukan tentang pencemaran air. Nah, nanti dengan metode pembelajaran yang akan kita gunakan adalah PBL atau Problem Based Learning. Jadi nanti kalian melakukan percobaan atau pengamatan sesuai dengan kelompok yang kemarin sudah kita bagi sepakati ya. Pencemaran air. Kalau kemarin penyebab pencemaran tanah apa saja? Bisa dari oli, minyak, sampah, kotoran. Oke, sekarang kita belajar tentang pencemaran air. Kira-kira di lingkungan kita itu airnya tercemar karena limbah apa? Oh ya, bisa karena di sini ada industri sate, ada limbah dari cucian ayam, terus kemudian dari apa lagi? Kalian menyumbangkan pencemar air nggak di rumah? Ya. Dari sabun yang kalian gunakan untuk mandi, ya kan? Oke. Nah, bisa kita lihat di sini ada. Mengapa air bisa dikatakan tercemar? Bagaimana air yang bersih itu? Tadi kan kalian sudah mengatakan air yang tercemar seperti apa, sudah bisa menyebutkan contoh-contohnya. Kalau air yang bersih yang seperti apa? Tidak bersih, tidak kotor, tidak berwarna ya. Nah, ini permasalahan pencemaran air. Kalau di sini itu apa tercemar limbah apa? Kalau di daerah kita Ambar ada yang tercemar sate. Ada yang dekat rumahnya dekat sate? Ada ya? Ada enggak? Dari pencucian sate ayam ya. Biasanya mereka buangnya di mana? Oh, di belakang rumah, di belakang warungnya gitu. Pakai safety tank apa belum? Belum. Oh, ada yang sudah pakai safety tank, ada yang masih tradisional belum. Hanya dibuang di pekarangan ya? Di daerah kita ada yang mungkin sate atau pembuatan tempe itu baru di situ ya? Baru limbahnya dibuang di sekitar pekarangan kan? Baru yang kalian lihat ya. Nah, ini fenomena pencemaran air yang ada di daerah di negara kita.
LKPD-nya silakan berikan pengamatan. Cara kerjanya sesuai dengan yang ada di LKPD ya. Ya, monggo. Kertas kartusnya, ya. Nanti untuk dua sampelnya. Cek kayaknya apa itu? Cek yuk. Terus deterjennya warna airnya apa? Ini apa? Agak kekuningan. Ya, selesai semua, siap untuk presentasi semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami yang mengamati air yang tercemar dan tidak tercemar. Kami mengamankan tempat air. 1. Air kolam dengan ikan. Warna air bersih atau berminyak. 2. Air dingin. 2. Air tidak bau. Keperluan atau keperluan. Tidak air asam karena langsung birunya menjadi merah. Teknologi logisnya ada di titik yang 2. Sampel air limbah deterjen. Warna air ungu. Suhu air dingin, bau air, bau deterjen, kekeruan harus sekali beda air basah karena laksus merah menjadi biru. Mikrobiologisnya tidak ada. 3. Sampel air sumur. Jadi warna air bening, suhu air dingin, bau air tidak bau, kekeruan tidak bau, beda air asam karena lampu biru menjadi merah. Mikrobiologisnya tidak ada. 11. Jadi air yang tercemar itu berwarna dan tidak ada mikrobiologisnya atau hewan yang hidup di air itu. Dan air yang tidak tercemar tidak bau, tidak kotor dan ada kehidupannya. 4. Bagaimana cara menghindari pencemaran yang bisa menjadi lingkungan kita dalam tersebut? Yaitu dengan mengurangi penggunaan deterjen, membuang deterjen secara langsung.
karena air itu tercemar. Kenapa? Maksudnya tercemar ini dalam hal apa gitu? Karena ada zat kimia Ada zat kimia yang membuat makhluk hidup itu tidak bisa hidup. tidak bisa Berarti dalam pasti ada kalau seumpama air yang tercampur oleh limbah tersebut itu tidak dapat dihidupi oleh makhluk hidup. Iya. Oh, terima kasih. Ada. Ya. Limbah tersebutnya tidak bisa ada bentukannya karena di situ ada kimianya. Mengapa bisa dikatakan air deterjen itu basah? Tapi kenapa basah? Karena lakmus tadi, kata tadi yang mengatakan minumnya itu yang biru itu menjadi karena merah itu menjadi biru karena lakmusnya tadi yang merah menjadi biru. Karena dia bisa berubah warna lakmus kata itu untuk mengukur pH ya tadi ya. Dari warna apa kan? Merah, yang biru. Kalau yang biru tetap apa berubah? Merah. Jadi di situ karena merah menjadi biru, maka bisa dikatakan pH-nya adalah basah. Kesimpulannya adalah jadi air yang tercemar itu berwarna dan tidak ada mikrobiologisnya atau hewan yang hidup di air itu. Dan air yang tidak tercemar, tidak bau, tidak kotor dan ada kehidupannya. Ya, sekian dari kami atau dari presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang bisa ditanyakan? Ya, ini bertanya, mengapa limbah tahu bisa menyebabkan pencemaran air? Karena apa? Mengapa limbah tahu bisa menyebabkan pencemaran air? Karena apa? Jadi di situ limbah tahu kan berasal dari bahan organik ya, berasal dari makhluk hidup ya, benar kan? Ya, berarti ada bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik tersebut akan dibusukkan oleh bakteri, maka dia bisa menyebabkan airnya menjadi bau busuk ya. Bukan. Jadi kesimpulan dari presentasi kami, air yang tercemar yaitu air yang memiliki bau, kadar airnya Oke, jadi bisa disimpulkan tadi kelompok dari limbah tahu itu menyebabkan bau karena dari limbah tersebut menyebabkan bau ya. Jadi pembusukan bahan-bahan organik yang ada di dalam limbah tahu. Oke, jadi tangan untuk kelompok limbah tahu. kelompok dari limbahnya akan mempresentasikan informasi kelompok kami. Pertama, air kolam dikandungkan warna air berubah.
Sampel air tinggal minyak. Warna air kuning keorengan. Bau air bau minyak. Kerunan keruh. Beda air asam. Minyak. Sampel air turun. Warna air bersih. Bau air tidak berbau. Kerunan keruh. Beda air netral. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Mbak. Bagaimana cara pembuatan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Tasya. Bisa dengan membuat sampling tank untuk limbah organik seperti minyak dan hasil dari limbah organik supaya tidak menyebabkan bau. Terima kasih. Apakah ada yang akan ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa saja dampak Apa saja dampak dari limbah minyak atau dari limbah rumah tangga? tangga? Baik, saya akan menjawab. Dampak dari limbah minyak adalah 1. Pencemaran air, 2. Gangguan ekosistem, 3. Penurunan kualitas tanah, 4. Penyebaran penyakit, 5. Kerugian ekonomi. Apakah ada pertanyaan lagi? Bertanya, mengapa hal tersebut dapat merugikan ekonomi? Kenapa bisa sampai bisa merugikan ekonomi? Dari pencemaran air bisa menyebabkan dampak terhadap perkembangan ekonomi. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa. Kira-kira kenapa, Mas? Ya, dicontohkan, kamu bikin rumah makan atau warung di dekat daerah yang tercemar. Kira-kira warungnya kamu apa? Ya. Ya, karena bau kan? Ya. Jadi itu secara tidak langsung berpengaruh nggak terhadap perkembangan ekonomi? Iya. Terhadap sektor ekonomi ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Oh iya, silakan Mbak. Apakah limbah minyak itu berbahaya untuk ekosistem sekitarnya? Ya, apakah limbah minyak berbahaya untuk ekosistem sekitarnya? Ya, yang menjawab tidak hanya yang presentasi di depan ya, teman-teman yang lain juga boleh menjawab ya. Kira-kira limbah minyak berbahaya nggak untuk ekosistem? Bahayanya gimana? Apakah ikannya bisa hidup dengan kandungan minyak di dalam air yang tercemar minyak tersebut? Organisme ikan jangan bisa hidup ya karena ada minyak di situ. Terus menyebabkan masuknya cahaya matahari ke dalam air berkurang apa enggak? Iya. Di dalam lingkungan air atau di ekosistem air, apakah ada produsen atau ada tumbuhan di dalamnya? Ada. Dan di situ akan menyebabkan terganggunya proses fotosintesis nggak kalau permukaan airnya tertutup oleh minyak? Iya. Iya. Di situ maka otomatis minyak tersebut akan mengganggu ekosistem air karena tidak maksimal untuk mendapatkan sinar matahari sehingga menyebabkan proses fotosintesisnya juga tidak maksimal oleh tumbuhan air. Contohnya apa sih tumbuhan air yang ada di sungai itu? Terus yang di dalamnya apa? Rumput sungai. Itu kalau di sini bukan rumput laut. Itu kalau bahasa biologis namanya hidrilla. Yang panjang itu kan, yang biasanya ikut terbawa mengenai arus air. Itu kan tumbuhnya di dasar sungai biasanya. Tumbuhan air itu adalah sebagai produsen yang ada di dalam ekosistem air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Iya agak kuningan atau agak keruh, bau air amis, kekeruhan agak keruh, pH air netral, sampel air limbah cucian ayam, warna air putih keruh, agak berminyak, bau air amis, kekeruhan keruh, pH air netral, sampel air sumber, warna air putih kuning tidak ada warna, bau air netral, kekeruhan kuning, pH air netral. Ya, tadi ya. Ya, ada 3 yang bertanya. Silakan. Ya. Apakah boleh air bekas cucian ayam digunakan untuk menyiram tanaman? Air dari warna. Boleh nggak air cucian ayam dibuat untuk nyiram tanaman? Boleh tidak karena air tersebut bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kalau di kelompok depan menjawab tidak. Kalau yang lain coba ada yang berpendapat boleh nggak tidak dibuat untuk menyiram tanaman? Boleh. Kalau dari kelompoknya ini Nova, silakan. Mas Nova berpendapat boleh apa tidak? Kalau boleh kenapa? Karena tidak ada bahan kimianya. Ya. Bisa jadi Ya, pupuk. karena tidak ada bahan kimianya. Tadi cucinya nggak pakai sabun kan ayamnya? Ya, tidak pakai sunlight, maka boleh ya. Karena itu limbah apa sih yang ada di air cucian ayam? Limbah organik. Bisa sebagai pupuk? Bisa. Jadi kalau limbah organik bisa digunakan untuk pupuk ya. Ya, silakan. Seberapa besar dampak pencucian ayam terhadap kualitas air di sekitar tempat pengolahan ayam? Ya. Kira-kira dampak besar nggak untuk pencemaran air yang ada di lingkungan sekitar? Dampaknya apa sih air cucian ayam kalau dibuang langsung ke lingkungan? Bau ya. Menyebabkan bau. Karena di situ termasuk berupa limbah organik. Bisa mengalami proses pembusukan. Bau ya. Silakan. Bagaimana cara menangani limbah cucian ayam? Cara menangani limbah cucian ayam, bagaimana caranya? Tidak membuang limbahnya sembarangan. Terus tadi membuat septic tank. Jadi biar nanti proses pembusukannya jadi tidak menyebabkan. Sudah cukup? Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ice creaming dulu ya. Ya, kita semangat tentang kompak ya. Ya. Kalau guru mengatakan siang berarti tepuknya berapa kali? 2 kali. Kalau mengatakan pagi berarti tepuknya 1 kali. Untuk biar masih konsentrasi apa enggak ya? Kalau malam berarti tidak jangan tidur. Iya. Pagi-pagi. Siang-siang. Malam. Siang-siang. Pagi. Malam. Kita ini sudah melakukan percobaan, terus kemudian sudah presentasikan serta berdiskusi dengan teman-teman. Kesimpulannya apa nih dari hasil pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya kalau seumpama airnya tidak tercemar limbah itu tidak berbau, lalu berwarna kuning atau seni, lalu dapat dipakai oleh mikroorganisme. Oke, terima kasih. Ada lagi pendapat lain? Kesimpulan
Terus kalau dari limbah anorganik, contohnya tadi apa yang kita makan di sini limbah anorganiknya? Dari kemudian pestisida. Itu bisa menyebabkan kerusakan mikroorganisme atau kematian hewan-hewan yang ada di air. Ya. Tapi kalau untuk limbah organiknya, dia bisa menyebabkan kehidupan tumbuh-tumbuh. Oke, untuk refleksi hari ini, silakan Bu Guru memberikan link ke grup. Di situ ada link postesnya. Silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan untuk link postesnya ya. Ya. Sebagai bahan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Selesai belum mengerjakan prosesnya, ini sebagai bahan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Jadi tidak paham mengenai pencemaran air, kita menjadi lebih paham tentang pencemaran air, dan kemudian sebagai bahan refleksinya itu dari hasil prosesnya digunakan untuk pembelajaran yang selanjutnya. Kalau ada yang masih nilainya di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM, nanti dilakukan persebaya atau bisa bertanya sama teman yang lain ya. Nanti dipersiapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Kami guru akhiri sampai di sini pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.